Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Menikmati hadirat-Mu dengan penuh kerinduan dan berdoa pagi ini biar setiap kami dimanapun kami berada kami mengalami hadirat Tuhan, menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya indah bersamamu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan.
menyembahmu, menyembahmu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, hadiratmu, hadiratmu melawat setiap kami Tuhan. Kami merindukan hadiratmu, hadiratmu. Jamah, jamah kami, hadiratmu memulihkan kami, hadiratmu menyembuhkan kami. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari semua jemaat sembah Tuhan. Mari buka hatimu dan alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, kiana marala bara maharana, kiriana la barana ma. Hadiratmu jamah kami, hadiratmu kuatkan kami, hadiratmu, hadiratmu. Oh Yesus Tuhan, kiriana marala makarana ma, shenedidaya ramanama. Oh Jesus, kana marala 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 marala. Jamah kami yang sedang lemah, jamah kami yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkan kami. Karena kami percaya apapun yang menjadi beban pergumulan kami, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu membebaskan, hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu menguatkan kami. Oh Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih sukacita dan damai sejahtera menyertai jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata kami alami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Berkati hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pagi hari ini renungan Selasa 15 Juni 2021 dalam seri pengajaran Purpose Driven Life yang bertema bertumbuh melalui pencobaan. Mari baca bersama Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pencobaan adalah suatu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Pada jalan kedewasaan rohani, pencobaan dapat menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Pencobaan dapat menjadi kesempatan untuk kita melakukan hal yang benar, bukan yang salah. Jika pencobaan adalah senjata utama iblis untuk menghancurkan saudara, Tuhan ingin memakai pencobaan itu untuk mengembangkan dan memberkati saudara. Misalnya, Tuhan mengajarkan kita tentang kasih dengan menempatkan orang yang sulit dikasihi di sekitar kita. Tuhan mengajarkan sukacita yang sebenarnya di tengah penderitaan. Kebahagiaan tergantung pada situasi luar, tetapi sukacita didasarkan pada hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan mengembangkan damai sejahtera yang sesungguhnya dalam diri kita, bukan dengan membuat semuanya berjalan seperti yang kita rencanakan, tetapi dengan mengizinkan terjadinya masa kekacauan dan kebingungan. Saudara, kita dapat mempelajari damai sejahtera yang abadi dengan memilih untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi di mana kita dicobai untuk khawatir dan takut.
Tuhan mengembangkan kesabaran dalam kondisi di mana kita dipaksa untuk menunggu dan dicobai untuk marah dan jengkel. Saudara tidak dapat menyatakan diri sebagai orang baik jika saudara belum pernah dicobai untuk berbuat jahat. Saudara tidak dapat menyatakan diri sebagai orang yang setia jika tidak pernah mendapat kesempatan untuk tidak setia. Integritas diri kita dibangun dengan mengalahkan pencobaan untuk tidak jujur. Kerendahan hati tumbuh ketika kita menolak untuk bersikap angkuh. Ketekunan berkembang setiap kali saudara menolak pencobaan untuk menyerah. Setiap kali saudara dan saya mengalahkan suatu pencobaan, kita menjadi lebih menyerupai Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang timbul suatu pertanyaan, bagaimana pencobaan itu bekerja? Pencobaan bekerja melalui cara-cara yang pertama, setan mengidentifikasi keinginan dalam hati saudara. Kemudian yang kedua, setan mencoba membuat saudara meragukan apa yang Tuhan katakan tentang dosa. Yang ketiga adalah melalui penipuan. Setan tidak dapat mengatakan kebenaran, ia dikenal sebagai bapa pendusta. Selanjutnya yang keempat adalah melalui ketidaktaatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya di saat pencobaan itu datang, kita dapat mengalahkan pencobaan? Ketika pencobaan itu datang, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, jangan mau diintimidasi. Pencobaan adalah tanda bahwa setan membenci kita, bukan tanda kelemahan atau keduniawian. Jangan mau diintimidasi oleh iblis bahwa saudara tidak akan menang dari pencobaan yang dialami. Yang kedua, kenalilah pola pencobaan terhadap saudara dan bersiaplah menghadapinya. Petrus memperingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang ketiga, mintalah pertolongan Tuhan. Saudara, hubungan antara kita dengan Bapa di surga adalah hubungan setiap waktu, 24 jam sehari, dalam keadaan dan situasi apapun kita dapat berseru kepada Bapa kita. Tuhan ingin saudara dan saya meminta pertolongan untuk mengatasi pencobaan, kapanpun dan dimanapun. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan akan memuliakan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah belajar bagaimana ketika berada dalam pencobaan sekalipun rohani kita dapat bertumbuh. Pencobaan yang kita alami adalah suatu kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kesempatan untuk mengembangkan karakter Kristus dalam diri kita. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini dapat menolong saudara dan saya untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran yang kami dengar pagi hari ini, bahwa di tengah pencobaan yang kami alami, di tengah masa sukar, masalah yang kami hadapi, Tuhan, sesungguhnya kami diajar Tuhan untuk boleh lebih dewasa lagi, rohani kami boleh bertumbuh Tuhan di setiap keadaan yang kami alami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, yang akan menolong kami, memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan, yang akan memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh kuat, rohani kami boleh semakin dewasa Tuhan, ketika kami menghadapi semua hal sulit dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu akan menyertai kami sepanjang hari yang kami lewati hari ini. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh.
Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.